عيد بنسألكم ليش ما في عنا العيال ولازين يا على أرضي محروقة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hilaliyah, peserta PPG Batch 2 tahun 2023 LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. NIM PPG 423151525191. Hari ini Rabu tanggal 29 November 2023, saya akan menampilkan video UKIN elemen sejarah kebudayaan Islam, materi bab 5. Kisah perjalanan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah pada fase B kelas 4 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja program profesi guru dalam jabatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Mulai pelajaran, kita ibu akan menyuruh ketua kelas untuk berdoa. Yuk, maju ketua kelas. Hadir semua hari ini? Indah hadir? Hadir? Berarti semua hadir ya? Kemarin yang sakit Indah, berarti hari ini oh Sipa yang hadir. Nah, kita doakan semoga yang tidak hadir karena sakit bisa sembuh kembali. Terus ya, berapi duduknya. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak diminta berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
diminta duduk kembali. Kita bisa meneladani bahwasanya negara Indonesia dulunya dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, sehingga kita bisa merdeka. Siapa yang berperang? Yaitu para berjuang untuk melawan penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Menanyakan pelajaran yang telah lalu minggu semalam. Siapa yang masih ingat? Apa itu balik? Sampai pinter. Kemudian siapa yang masih ingat? Umur berapa usia balik itu? 15. Kalau balik, kewajiban setelah usia balik apa? Mencari ilmu salah. Terus? Untuk menutup aurat. Pinter. Baik, sekarang kita memasuki pelajaran selanjutnya, yaitu bab 5 tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Oke. Jadi dalam kamulah itu hijrah itu artinya perpindahan. Jadi karena kita mempelajari tentang hijrahnya Nabi Muhammad, maka itu hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian pengikutnya dari Mekah, tahu Mekah? Tahu. Ke Madinah. Jadi untuk menyelamatkan, mengapa mereka hijrah? Karena untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Penyebab hijrahnya Nabi Muhammad itu, penyebabnya yang pertama yaitu turunnya perintah dari Allah. Kenapa turunnya perintah dari Allah? Karena adanya tekanan kaum kafir Quraisy. Kemudian penyebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah yaitu jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Kemudian apa? Permintaan juga dari penduduk Madinah. Jadi kanan ada yang menyebabkan celaka bagi diri kita, kita boleh hijrah. Hijrah artinya berpindah. Selanjutnya perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah itu ada perjalanannya, ada fase-fasenya. Perjalanannya itu ada rintangannya, yaitu yang pertama kaum kafir Quraisy menyusun rencana, kemudian apa lagi? Kemudian mereka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para pengikutnya yaitu menyusun rencana hijrah. Sebelum mereka hijrah, mereka menyusun rencana hijrah. Selanjutnya apa lagi? Nabi Muhammad dan Abu Bakar di Gua Tur. Jadi mereka sebelum hijrah sampai Madinah itu, mereka itu bersembunyi di Gua Tur. Selanjutnya apa lagi? Perjalanan sampai menuju ke Madinah. Sampai di Madinah barulah mereka mendirikan tenda-tenda untuk apa? Untuk mereka bersembunyi dari kafir Quraisy. Di situ ada yang bertanya, yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kalau nggak ada, lanjut nih. Silakan bertanya.
stretching dulu ya. Ya, stretching biar otaknya cerah, biar semangat. Konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Fokus. Lanjut, kita melanjutkan materi kita yaitu tentang meneladani hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kalau kita meneladani, yang pertama apa? Kita harus rela berkorban. Jadi kita harus rela berkorban. Selanjutnya apa? Percaya diri. Rela berkorban itu seperti apa? Kita berkorban waktu untuk belajar gitu, untuk meneladaninya. Selanjutnya, kalau percaya diri itu kita harus percaya diri bahwasanya kita bisa. Apa lagi? Teguh pendirian kita. Kalau pendirian. Jadi selanjutnya itu teguh pendirian. Jadi kitanya harus teguh pendirian kita. Jangan nanti pagi A bilang kayak gini, sore bilang B kayak gini. Nggak boleh ya. Teguh pendirian kita. Kalau kita memang yakin untuk belajar, ya belajar. Jangan hari ini saya semangat belajar, nanti sore males lah bu, nggak enak lagi belajar. Nggak boleh kayak gitu ya. Harus semangat belajar, harus semangat menuntut ilmu. Kemudian sikap tanggung jawab. Jadi sikap tanggung jawab itu ya kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi, yang udah kita lakukan, itu kita harus bertanggung jawab. Selanjutnya, hikmah dari Nabi Muhammad, hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Apa hikmahnya? Jadi kita tahu bahwasanya hikmahnya adalah yang pertama apa? Naila, baca Naila, apa hikmah yang pertama? Kaum muslim Selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy. Jadi hikmah dari Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu hijrah ke Madinah yaitu apa? Kaum muslim selamat dari ancaman kaum kafir Quraisy. Selagi kita masih bisa hindari aja. Paham kan? Atau ada misalnya kita jumpa seseorang yang mau menjahati kita, selagi kita bisa menghindari aja. Paham kan? Gak usah kita jotos, gak usah kita bertengkar ya. Selanjutnya apa lagi? Bertambahnya kecintaan kaum muslim kepada Islam. Kenapa bertambahnya kecintaan? Karena kaum muslim itu dia apa? Selalu sabar. Kemudian akhirnya semua pertolongan itu datangnya dari Allah. Selanjutnya apa lagi? Hikmah hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah yaitu semakin kuatnya persaudaraan kaum muslim. Karena tadi berkumpul mereka di Madinah, maka mereka adalah satu bersaudara sesama muslim. Selanjutnya apa lagi? Terjalinnya persaudaraan baru antar kaum muslim yang tadinya ini nggak kenal sama ini, karena mereka hijrah ke Madinah, maka
Paham. Kalau sudah paham, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi. Baik, udah paham kan anak-anak ibu dengan pembelajaran pada siang hari ini? Sudah paham? Kalau sudah paham, ada yang mau bertanya? Tidak, betul. Masa nggak bertanya? Nggak bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ibu nanti yang bertanya. Nggak apa-apa. Pelajaran selanjutnya masih tetap berhubungan dengan penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Untuk itu kalian di rumah belajar. Semangat untuk belajar. Kalian teladani ya hijrahnya Nabi Muhammad. Teladani ya. Oke, semangat. Oke, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi Auzidni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihah tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita pulang, kan kalian tadi nggak mau nih bertanya sama ibu. Kalau nggak mau bertanya, ibu yang bertanya boleh? Boleh. Berarti anak pintar, anak cerdas. Oke. Boleh ibu bertanya kan? Boleh. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu boleh pulang. Paham? Paham. Yang pertanyaan pertama, nomor 1 ya, hijrah secara bahasa artinya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Meninggalkan. Apa? Meninggalkan. Pinter. Boleh pulang. Sini. Salamnya cas, apa salam biasa? Oh. Waalaikumsalam. Dah. Pertanyaan kedua. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan hijrah karena, sebutkan salah satunya saja. Pertanyaannya, ingat, ayo. Perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad. Oh, pinter Winda, boleh pulang. Gitu, itu namanya sudah paham. Boleh pulang. Pertanyaan ketiga, ini ibu kasih pertanyaan semua ini, nggak bisa jawab nggak boleh pulang. Nanti kita pulang sampai sore. Mau? Ada yang mau nggak? Kalau nggak ada, pertanyaan ketiga. Apa ya pertanyaan ketiga?
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota apa? Diingat-ingat dulu. Kota apa? Oh, pinter. Boleh pulang. Berarti anak-anak ibu ini semua udah pinter-pinter ya? Iya. Oh iya. Lanjut pertanyaan keempat, yaitu ketika akan berhijrah yang pertama kali diberitahu oleh Nabi Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad itu yang pertama kali diberitahu apa itu ketika siapa yang pertama kali diberitahu oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka akan berhijrah, siapa nama yang pertama kali diberitahu? Ayo siapa? Siapa? Saya, Bu. Apa tuh? Oh, pinter anak ibu, anak soleha. Boleh pulang. Pokoknya yang bisa jawab boleh pulang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selanjutnya pertanyaan ke 5. Siapa ya? Siapa ini yang bisa jawab ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menginap ke Gua Sur. Ingat, ke Gua Sur selama berapa hari? Siapa yang ingat? Itu mudah itu pertanyaannya itu. Apa itu anak Ani? Apa? 3 malam, pintar. Pulang. Ibu suka kali ngajar anak kelas 4 nih. Pintar-pintar semua. Selanjutnya pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan ke-6 yaitu apa ya? Ibu kasih pertanyaan yang mana ya? Itu Allah memberikan pertolongan kepada Rasul dan Abu Bakar ketika pemuda Quraisy hendak mencarinya di dalam gua. Pertolongan tersebut itu seperti apa? Ayo, seperti apa? Oh, apa itu? Itu pertanyaannya apa? Jawabannya agak susah itu. Apa itu? Nggak dengar ibu. Agak kuat suaranya. Ada sarang laba-laba di depan gua dan 2 ekor burung dara. Pinter. Ada sarang laba-laba di depan gua dan 2 ekor burung dara. Itu adalah pertolongan Allah agar kafir Quraisy tersebut tidak melihat bahwasanya di dalam gua itu ada Rasulullah. Kenapa? Sarang laba-laba kalau dilewati tentu hancur kan? Sementara ini kok nggak hancur, masih tetap utuh sarang laba-labanya. Itulah kebesaran Allah untuk menolong Rasulullah. Udah boleh pulang Depi. Pinternya anak soleha. Berarti apa ibu menjelaskan, kalian mendengarkan. Lanjut pertanyaan nomor 7. Ibu kasih pertanyaan yang sulit ini mintanya ini. Kok bisa jawab terus? Masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali tiba di Madinah apa? Ayo, masjid apa? Siapa yang bisa jawab? Pintar, siapa tuh? Faris. Apa tuh? Oh, pinter anak soleh. Boleh pulang. Ternyata pertanyaan ibu bisa dijawab semua. Gimana nih? Maksud ibu kalau yang nggak bisa jawab nggak boleh pulang. Lanjut pertanyaan ke-8. Ayo, kok nggak malu kalian ini? Tinggal dikit, kawannya udah pada pulang nih. Enggak? Kuat. Kuat, pinter. Oke, pertanyaan ke-8 ya. Yang pena-pena aja lah. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, sebelum Nabi hijrah, kota Madinah itu apa namanya sebelum Nabi hijrah ke situ? Apa nama kota Madinah dulu? Dulunya apa? Yo. Yasrib, Bu. Yasrib, pinter. Tadi katanya kuat di sini. Ternyata dia bisa menjawab. Ayo pulang. Ketua kelas.
Waalaikumsalam. Lanjut pertanyaan ke-9. Pertanyaan ke-9. Kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut kaum. Ayo, siapa tuh? Kaum apa? Kaum apa? Apa tuh? Pinter anak wedok. Apa Halimah? Ayo maju pulang. Boleh pulang? Yuk. Waalaikumsalam. Selanjutnya pertanyaan ke-10. Tinggal 4 orang lagi nih. Di kota manakah dakwah Islam maju pesat? Ayo, di kota mana? Siapa yang mau cepat pulang? Di mana? Madinah. Pinter anak lajang. Selanjutnya pertanyaan ke-11. Pertanyaan ke-11, pelajaran terakhir. Hikmah dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Apa hikmahnya? Berserah diri kepada Allah. Hikmahnya, oke, benar. Boleh pulang. Anak cantik, anak soleha, anak pinter. Waalaikumsalam. Pertanyaan ke-12. Aduh, ayo 2 orang lagi. Asma putri Abu Bakar. Asma itu nama putri Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu, yang membantu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bekal, mendapatkan gelar apa? Oh, pinter. Zat Anita Qapain. Oke, anak soleha pulang. Ayo kita kasih pertanyaan nggak nih ya Siva nih ya? Siva, kita kasih pertanyaan nggak ya? Kita kasih pertanyaan yang ibu kasih pertanyaan yang panjang nih. Rencana yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pemuda Quraisy hendak mencelakai Nabi Muhammad. Apa itu rencananya? Oke, jadi Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur di kasur Nabi Muhammad agar beliau tidak terbunuh. Oke. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui.